Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah hamdan wa syukrulillah ala jami'i ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Halo sobat YouTube semua, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu diberikan kesehatan dan dilapangkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Doa adalah pedangnya orang yang beriman, seperti yang telah diriwayatkan oleh Nabi. Ad-du'a'u silahul mu'minin, artinya doa adalah senjatanya orang mukmin. Untuk itu kita harus banyak-banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 186. Tapi berdoa juga harus mencari hari dan waktu yang paling mustajab untuk berdoa, agar doa yang kita sampaikan kepada Allah cepat terkabul. Dan di video ini Al-Fakir akan meng-share 6 waktu paling mustajab. Sebelumnya saya menghimbau kepada kalian yang menonton video ini untuk jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya, dan share ke semua teman-teman kalian agar bisa menjadi video yang bermanfaat bagi banyak orang dan akan menambah pahala jariah kita. Oke, 6 waktu yang paling mustajab. Yang pertama yaitu ketika dalam keadaan sujud akhir ketika sholat, baik sholat sunnah atau wajib, dengan mengucapkan dengan bahasa Arab agar tidak batal sholatnya. Dan jika tidak bisa, cukup dengan bahasa kita sendiri dengan mengucapkannya dalam hati. Seperti yang telah disampaikan dalam satu hadis sahih berikut ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan seorang hamba paling dekat dengan Rabb-Nya adalah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa saat itu. Hadis riwayat Muslim nomor 482. Yang kedua yaitu waktu tengah malam setelah sholat sunnah, hajat atau sholat sunnah lainnya. Dan adapun waktu tengah malam yaitu pada jam 8.30, jam 12.30, jam 3.30, maka berdoa pada waktu-waktu tersebut insya Allah akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam satu hadis sahih an Ubadatu bin Samit radhiyallahu anhu, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ta'aru minal laili faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah wa subhanallah
wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma qala Allahumma ighfirli aw da'a istajaba lahu fa in tawadda'a summa shala qubilat salatahu. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Dari Ubaidah bin Asmit radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang terbangun dari tidurnya pada malam hari, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian dia berkata, ya Allah, ampunilah aku, atau dia memanjatkan doa, hal tersebut, istighfar maupun doa itu akan dikabulkan. Kemudian jika dia berwudu lalu mendirikan sholatnya tersebut akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat dari Al-Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Lihat Sahih At-Targhib wa At-Tarif 1149. Yang ketiga, berdoa di antara azan dan iqamat, dalam artian ketika muadzin telah selesai berdoa pada waktu tersebut dengan disambung dengan doa azan sampai waktu iqamat telah dikumandangkan oleh muadzin, maka berdoalah pada waktu tersebut. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, idza nada munadi futihat abwabus samai wastajiba ad-du'a. Apabila pemanggil memanggil, muadzin mengumandangkan azan, maka dibukakanlah pintu-pintu langit dan dikabulkan doa. Hadis riwayat Abu Awamanah dalam musnadnya, Imam Al-Hakim dalam mustadraknya, dan disahihkan Albani dalam Sahih Al-Jami'i Al-Sakir nomor 803. Yang keempat, berdoa di antara dua khutbah, yaitu ketika khotib telah selesai menyampaikan khutbahnya yang pertama, maka khotib akan duduk dan berhenti sebentar, dan pada saat itu adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya terkadang waktunya sangat sebentar. Rasulullah pernah bersabda, fihi sa'atun la yuwafaquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalla yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyahu wa asyara biyadihi yuqallaluha. Pada hari Jumat itu ada satu waktu jika ada seorang hamba muslim yang berdiri melakukan sholat dan berdoa atau memohon sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla bertepatan dengan waktu itu, maka pasti Allah Azza wa Jalla mengabulkan doanya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dalam hadis tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya ma baina an yajlisal imamu ila an taqda as-shalah. Waktu itu adalah waktu yang terbentang antara waktu duduknya imam sampai pelaksanaan sholat Jumat. Dan yang kelima, yaitu ketika malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar tersebut sebagai malam yang mempunyai fadilah atau malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan, dan malam tersebut hanya ada dalam bulan Ramadan. Dan adapun waktu dan harinya yaitu pada tanggal-tanggal yang ganjil, yaitu seperti tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah pada hari Jumat ba'da asar,
atau ketika terbenamnya matahari. Maka pada saat itu adalah salah satu waktu paling tepat untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hajat yang kita inginkan Allah kabulkan dengan cepat. Seperti yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yaumul Jum'ati isnata asyarata sa'atan la yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu iyyahu faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri. Artinya, pada hari Jumat terdapat 12 jam pada siang hari. Di antara waktu itu ada waktu yang tidak ada seorang hamba muslim pun memohon sesuatu kepada Allah, melainkan Dia akan mengabulkan permintaannya. Oleh karena itu, carilah ia di akhir waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud. Tapi perlu diingat bahwa walaupun waktu-waktu mustajab kita telah berdoa, belum tentu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung dari yang berdoa tersebut. Jika orang itu sering bermaksiat, maka belum tentu akan dikabulkan. Dan harus dalam satu tempat yang paling mulia, yaitu seperti masjid atau tempat-tempat yang dikhususkan untuk beribadah. Dan tentu saja tempat yang paling mustajab yaitu di Mekah Al-Mukarramah, di dekat makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika yang berdoa orang yang jauh dari maksiat dan berdoa di waktu-waktu yang mustajab dan di tempat yang paling mustajab atau mulia, maka akan cepat terkabul dengan sangat cepat karena sudah banyak yang meriwayatkannya. Maka dari itu kita harus selalu dekat dengan orang-orang yang soleh dan meminta doanya yang insya Allah mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah dan Nabi-Nya. Maka ketika mereka berdoa untuk kita, maka Allah akan cepat mengabulkannya. Dan demikian tadi adalah waktu-waktu yang paling mustajab untuk berdoa yang bisa Al-Fakir bagikan kepada kalian. Semoga apa yang kita inginkan Allah akan kabulkan dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Dan sekian, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Untuk itu, agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share-nya, dan aktifkan juga tombol notifikasinya agar antum sekalian bisa selalu update video terbaru di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.